Di, Silakan Ibu. ya, oke. Baik, kita kali ini akan membahas tentang tryout kita yang sejarah ketiga, ya. Kita akan bahas untuk soal yang pertama, ya. Oke, baik. Nomor satu, saya baca dulu soalnya. Warisan budaya Yunani bagi dunia adalah kegiatan olahraga akbar yang dikenal dengan sebutan Olimpiade. Dalam pelaksanaan awal itu selalu dinyalakan obor sebagai tanda mulainya kegiatan tersebut. Api obor diperoleh dari Gunung Olympus yang dipercaya sebagai tempat bersemayam dewa tertinggi Yunani yaitu titik-titik. Berarti kita di sini diingatkan materi tentang bagaimana peradaban kuno ya di dunia. Nah, salah satunya itu adalah di Eropa. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban kuno di Eropa, maka tidak terlepas dari peradaban bangsa Yunani dan Romawi. Nah, nomor satu ini kita dimintakan spesifik membahas tentang peradaban kuno di Yunani. Nah, di Yunani peradabannya dikenal dengan sebuah kepercayaan yang disebut namanya politeisme. Politeisme itu adalah kepercayaan. Oke, baik. Iya, oke. Kita mulai pembahasan yang pertama terkait dengan sejarah ketiga, ya. Oke. Warisan budaya Yunani bagi dunia itu adalah kegiatan olahraga akbar yang dikenal dengan sebutan Olimpiade. Dalam pelaksanaan awal itu selalu dinyalakan obor sebagai tanda mulainya kegiatan tersebut. Api obor diperoleh dari Gunung Olympus yang dipercaya sebagai tempat bersemayam dewa tertinggi Yunani, yaitu titik-titik. Ini berarti kita harus mengingat tentang peradaban kuno yang ada di dunia. Nah, peradaban kuno yang ada di dunia, salah satu yang di Eropa itu adalah peradaban Yunani dan Romawi. Nah, terkait dengan peradaban Yunani yang ada di Eropa itu, dia mengenal yang namanya kepercayaan politeisme. Politeisme itu kepercayaan banyak dewa. Nah, jadi setiap dewa itu memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam kepercayaan budaya Yunani. Nah, di antara dewa-dewa tadi itu ada dewa tertinggi di dalam kepercayaan bangsa Yunani pada waktu itu. Nah, dewa yang tertinggi namanya adalah Dewa Zeus. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor satu karena yang ditanya adalah dewa tertinggi Yunani, ya, yang nanti kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kegiatan olahraga yang disebut namanya Olimpiade. Nah, ya, jadi Olimpiade itu dalam sejarahnya digambarkan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa tertinggi di Yunani di Bukit Olympus. Nah, itulah yang kemudian menjadikan helatan akbar di dunia yang kita kenal sebagai Olimpiade, gitu ya. Lalu kalau Aphrodite ini apa? Aphrodite ini adalah dewa cinta dalam peradaban Yunani, gitu ya. Kalau Osiris ini adalah dewa dari kebudayaan Mesir, gitu ya, di Afrika, di mana dewa Osiris itu dikatakan sebagai dewa kematian. Sedangkan Athena ini adalah sebuah kota, begitu ya,
Sparta dan Athena itu menjadi sebuah kota bukti peradaban di zaman Yunani dan Romawi. Sedangkan Apollo itu adalah dewa matahari. Nah, itulah gambaran mitologi terkait dengan kepercayaan gitu ya dari hasil peradaban kuno di Eropa. Ya, dan oke, baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan maklumat pemerintah di tanggal 13 November 1945, Indonesia menganut sistem multipartai. Makna maklumat ini adalah titik-titik, gitu ya. Nah, ini berarti terjadi dalam masa ketika awal sekali kita memperoleh kemerdekaan. Jadi di tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, lalu kemudian salah satu dalam upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kemudian dibuatlah satu sistem demokrasi. Nah, salah satu bentuk demokrasi yaitu kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah di tanggal 13 November 45 di mana keputusan dari maklumat pemerintah tersebut adalah bahwa Indonesia dalam sistem kepartaiannya itu menganut sistem multipartai, banyak partai. Mengapa? Karena pada saat itu pandangannya adalah Indonesia kan menjadi negara yang aneka ragam. Ya, dari budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mewujudkan keanekaragaman tadi, maka partai sebagai salah satu organisasi politik begitu ya, untuk memperoleh kekuasaan, maka dia juga harus menggambarkan keanekaragaman tadi. Maka itulah kemudian sistem yang diterapkan di masa awal kita merdeka itu adalah sistem multipartai. Nah, jadi kalau demikian apa sih makna maklumat ini? Ya maknanya adalah dalam rangka ini melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Gitu ya. Bahkan kalau kamu ingat sekarang pun gitu ya saat ini ya kita juga menganut kembali sistem multipartai ya pada saat persis reformasi ya karena kita menganggap sampai dengan hari ini bahwa sistem multipartai lebih mewakilkan keanekaragaman yang ada di negara kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor 3 nih. Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan agresi militer pertama ke daerah kekuasaan Republik Indonesia. Tindakan Belanda itu melanggar suatu kesepakatan dengan Indonesia yaitu titik-titik. Kita diingatkan tentang bagaimana perjuangan bangsa kita ya sejak kita melaksanakan proklamasi 1745 ternyata kita juga harus memperjuangkan tentang bagaimana kemerdekaan itu harus kita pertahankan ya karena memang di saat kita habis proklamasi kita harus mendapatkan sebuah tantangan gitu ya, dari negara lain, terutama negara sekutu pada waktu itu, ya untuk kemudian sekutu tadi berupaya untuk menguasai kita kembali. Karena memang proklamasi kita belum memperoleh pengakuan kedaulatan. Nah, salah satu anggota sekutu itu adalah Belanda. Dan Belanda memanfaatkan peluang masuknya sekutu ke Indonesia itu dengan harapan Belanda dapat menguasai Indonesia kembali. Nah, salah satu bentuk cara begitu ya Belanda ingin menguasai Indonesia kembali itu adalah dengan melakukan suatu agresi militer. Ya, yang pertama di tahun 1947. Di mana kita tahu sebelum agresi ini dilancarkan gitu ya, kita sebetulnya sudah mensepakati sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yaitu Linggarjati. Tetapi sayangnya Linggarjati setelah disepakati antara Indonesia dengan Belanda, nyatanya yang melanggar itu adalah Belanda. Karena memang kalau dari situ kita bisa menilai bahwa Belanda memang tidak punya keinginan sedikit pun gitu ya untuk melepaskan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat di masa itu. Ya, jadi kalau ditanya apa yang menjadi alasan tindakan Belanda melakukan agresi militer karena Belanda itu melanggar perjanjian Linggarjati. Nah, ya, karena spesifik di soal nomor 3 ini adalah di
tanggal 21 Juli 47. Nah, ini berarti agresi yang pertama. Apakah Belanda cukup melakukan agresi yang pertama saja? Tidak nanti. Ya, nanti Belanda juga pada akhirnya melakukan tindakan agresi militer kembali yang kedua setahun kemudian, yaitu 1948. Nah, kalau ditanya nih kenapa Belanda melakukan agresi militer yang kedua, karena Belanda melanggar Renville, gitu ya. Tetapi kalau di nomor 3 ini kan yang ditanya adalah kenapa kok Belanda melakukan agresi militer ke-1? Ya karena Belanda melanggar perjanjian dengan Indonesia, kesepakatan dengan Indonesia, yaitu Linggarjati. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 4. Kabinet Hatta yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sering disebut Zakon Kabinet. Nah, Zakon Kabinet itu sebetulnya ya sudah ada di masa Kabinet Hatta. Mungkin kamu masih ingat loh, Kabinet Juanda di masa demokrasi liberal juga Zakon Kabinet. Iya, tetapi yang terpenting yang harus kamu tahu adalah bahwa yang namanya Zakon Kabinet itu adalah kabinet yang dibentuk gitu ya dengan mengambil atau menempatkan orang-orang para menterinya tadi itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu ya sehingga dengan harapan ketika para menteri sebagai pembantu presiden atau membantu dari Perdana Menteri itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, maka tentunya bisa menyelaksanakan tugasnya dengan baik. Gitu ya. Jadi makna dari Zakon Kabinet itu adalah ini, merupakan kabinet yang di mana para menterinya itu adalah orang-orang yang kompeten atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut kembali nomor 5. Kerugian eksploitasi tambang selama pemerintah Orde Baru dilihat dari aspek ekonomi adalah titik-titik gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan di masa Orde Baru. Jadi kita tahu bahwa di masa Orde Baru memang segala sumber daya alam kita itu dilakukan eksploitasi secara besar-besaran. Yang sebetulnya kalau kita lihat eksploitasi itu baik kalau memang betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika eksploitasi sumber daya alam terutama bahan mineral itu dilakukan secara berlebihan, maka itu bisa berdampak kepada gitu ya, kerusakan-kerusakan gitu ya. Nah, dulu di masa Orde Baru ini gitu ya, memang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan salah satu bidang yang menjadikan terjadinya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu adalah sumber daya alam kita, gitu ya, barang tambang terutama. Dan pada masa Orde Baru itu segala barang tambang yang kita miliki itu dieksploitasi besar-besaran, tetapi sayangnya tidak dikelola dengan baik. Bahkan justru malah terindikasi terjadi penyimpangan, yaitu hanya menguntungkan sekelompok orang saja, hanya menguntungkan para koruptor saja pada saat itu. Sehingga akhirnya proyek-proyek besar terkait dengan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Justru malah sebaliknya, masyarakat dirugikan, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari eksploitasi yang dilakukan di masa Orde Baru. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke soal bahwa kerugian eksploitasi tambang selama pemerintahan Orde Baru dilihat dari aspek ekonomi itu adalah ini, pembagian finansial yang tidak rasional dan kurang adil. Kenapa ini menjadi jawaban? Karena gitu ya, ciri khas di masa Orde Baru itu adalah KKN-nya yang sangat tinggi. Ya, KKN-nya itu tinggi. Jadi korupsi, kolusi, nepotismenya itu luar biasa. Ya, yang kita sudah sama-sama tahu gitu ya. Dan mengapa ini juga nanti dijadikan alasan kita beralih menjadi reformasi. Ya, karena kita kecewa dengan Orde Baru yang
tidak transparan di dalam melaksanakan pembangunan dan penuh dengan tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 itu pemilu ya, 1955 yang diselenggarakan pertama kali sejak Indonesia merdeka ya, merupakan pemilu yang demokratis. Ini benar atau salah? Kalau kita merujuk kepada perjalanan bangsa kita selama melaksanakan demokrasi, yaitu ditandai dengan pemilu, gitu ya, dari tahun 55 di masa Orde Lama, kemudian tahun 1971 ya sampai dengan 1997 itu di masa Orde Baru, ya bahkan sampai di reformasi ya dari mulai 99, kemudian 2004, 2009 sampai dengan sekarang. Maka kita bisa bilang bahwa pemilu tahun 55 itu adalah pemilu yang paling demokratis. Mengapa demikian? Karena di masa pemilu tahun 55 itu belum ada money politik, belum ada politik uang, belum ada berita hoax misalnya, belum ada politik identitas. Ya, jadi di masa ini di tahun 55 itu betul-betul masyarakat memilih gitu ya sesuai dengan aspirasinya. Ya, mereka punya satu harapan besar melalui pilihan dari partai politik yang mereka pilih itu bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau ditanya bahwa apakah pemilu tahun 55 yang pertama itu termasuk pemilu yang paling demokratis? Iya, benar. Ya. Nah, itu benar. Sebab partai politik peserta pemilu tahun 55 itu memiliki media massa sendiri-sendiri seperti Seluruh Indonesia itu dari PNI, Harian Rakyat dari PKI, Harian Abadi Nahdlatul Ulama, sehingga menjamin suatu pemilihan yang demokratis. Alasan ini benar atau salah? Alasan ini itu salah. Kenapa? Karena justru ketika setiap partai politik punya media massa, maka partai politik bisa memanfaatkan media massa ini itu untuk tidak hanya menyampaikan program-program dari partainya, tetapi juga bisa kemudian dilakukan untuk melakukan penyerangan kepada lawan-lawan politik. Seperti misalnya berita atau informasi-informasi yang tidak baik, atau informasi-informasi yang jauh dari kebenaran. Itu sangat dimungkinkan. Jadi media massa ini bisa dimanfaatkan positif, tapi juga bisa dimanfaatkan negatif. Nah, oleh karenanya ini salah itu ya penekanannya adalah dari kata ini. Nih, menjamin. Nah, di sini ada kata menjamin suatu pemilihan yang demokratis. Kalau bicara menjamin rasanya tidak bisa menjamin 100%. Karena faktanya gitu ya media massa seperti tadi saya katakan itu dia bisa bermakna positif dan bermakna negatif atau bisa dimanfaatkan secara baik atau juga bisa dimanfaatkan secara tidak baik. Nah, kalau begitu apa yang paling merasa dirugikan? Tentunya rakyat. Rakyat bisa kemudian terjebak dengan informasi yang salah gitu ya. Nah, kemudian juga dia bisa tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dan justru malah bisa menimbulkan perpecahan misalnya. Nah, itu ya. Jadi kata menjamin suatu pemilihan yang demokratis itu menjadi tidak tepat. Gitu ya. Jadi maka jawabannya kalau benar dan salah, maka jawaban kita adalah C. Selanjutnya kita lihat nomor 7 nih. Tampilnya berbagai kesatuan aksi pelajar, mahasiswa, dan pemuda pada tahun 1966 menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masalah bangsa dan negara dengan cara mereka sendiri. Nah, mungkin kamu masih ingat bahwa di tahun 66 ketika ada pemberontakan PKI tahun 1965, kemudian muncul reaksi dari masyarakat, terutama juga dipimpin nanti oleh demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan di dalam mahasiswa itu juga ada kesatuan-kesatuan aksi begitu ya, yang semuanya itu tujuannya adalah untuk menurunkan atau ya melawan lah begitu ya, melawan
pemerintahan karena dianggap pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan besar yaitu pemberontakan G30 PKI. Gitu ya, makanya dikatakan di sini tampilnya berbagai aksi gitu ya di tahun 66 menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masalah bangsa dan negara. Iya, ini benar. Gitu ya. Kemudian sebab, nah kita lihat sebabnya nih. Pemerintah tidak kunjung tegas menyelesaikan masalah politik yang berkembang pada waktu itu sehingga perlu kekuatan ekstra jalanan tanda petik gitu ya, seperti demonstrasi dan sebagainya. Iya, benar. Karena kepercayaan masyarakat dan juga mahasiswa pada waktu itu sudah mulai tidak ada ya. Nah, ketiadaan kepercayaan tadi itu disebabkan oleh tidak tegasnya, tidak cepatnya pada waktu itu pemerintah menyelesaikan atau merespon tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat dan mahasiswa pada waktu itu. Ya, nah, jadi kalau ini udah dua-duanya benar, apakah ada hubungannya? Ada, karena alasan itu menjawab pernyataan yang bagian atas. Ya, jadi jawaban untuk nomor 7 itu adalah A. Sekarang kita lihat kemudian lanjut kembali ke nomor 8. Kebijakan pemerintah kebijakan pembangunan pemerintah kolonial Belanda itu menerapkan kebijakan politik akulturatif. Oke, apakah pernyataan ini benar gitu ya? Nah, di masa kolonial Belanda, memang salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu adalah dia menerapkan kebijakan politik akulturatif. Apa itu akulturatif? Akulturatif itu adalah bentuk kebijakan yang ditandai dengan adanya percampuran. Ya, jadi kita kan waktu itu sebagai bangsa yang dikuasai oleh Belanda memiliki nilai-nilai bangsa kita, ya, nilai budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, sedangkan Belanda membutuhkan gitu ya penerapan agar memudahkan kekuasaan di Indonesia itu dengan dia memasukkan nilai-nilai budaya Barat, gitu ya. Makanya kemudian akhirnya muncullah eh, satu percampuran gitu ya terkait dengan budaya kita dengan budaya Barat. Ya, nah itu yang disebut sebagai kebijakan politik akulturatif. Ya, jadi ini benar. Oke, sebab pemerintah kolonial Belanda hendak membangun struktur politik di Indonesia berdasarkan sistem. Iya, betul. Ini benar. Apa sih contohnya? Mungkin kita akan kemudian menanyakan apa sih contoh dari bentuk akulturatif, kebijakan politik akulturatif di zaman pemerintah kolonial Belanda. Salah satu contohnya adalah penerapan liberalisasi. Ya, dan itu diwujudkan dalam undang-undang agraria. Nah, di situ kan kita nggak pernah mengenal tuh yang namanya sistem investasi, ya, lalu kemudian penanaman modal. Nah, itu yang kemudian apa namanya diperkenalkan, gitu ya, diperkenalkan oleh kolonial Belanda, lalu kemudian dilakukan percampuran dengan sistem ekonomi yang ada di kita, gitu ya. Makanya itulah yang disebut kebijakan politik akulturatif, ya. Dan ini adalah dua-duanya benar dan ada hubungan sebab akibat karena alasan ini menjawab dari pernyataan yang di atas. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat nomor 9. Musik jazz pada dasarnya itu berasal dari ekspresi batin orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mungkin kita harus mengingat tentang musik kontemporer yang terbaru gitu ya di Amerika Serikat yang kita kenal musik jazz. Musik jazz ini memang musik yang dihasilkan atau dilahirkan oleh bangsa kulit hitam di Amerika. Ya, sebagai bentuk dari perlawanan mereka atas diskriminasi yang terjadi di sana pada waktu itu. Ya, makanya ekspresi mereka untuk menyampaikan bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kulit putih di Amerika, itu salah satunya adalah mereka bentuk kelompok-kelompok gitu ya yang kemudian memainkan musik jazz gitu. Ya, maka pernyataan yang pertama itu adalah benar karena dia adalah ekspresi batin orang kulit hitam di Amerika. Alasannya orang kulit hitam sudah mengalami penderitaan diskriminasi di Amerika. Iya, benar. Ya, oke. Dan ini jawabannya adalah A. Karena pernyataannya alasannya memberi
jawaban atas pernyataan yang ada. Ya, oke. Baik, kita lanjut di nomor 10. Masyarakat Cina kuno itu sudah memahami dan mempelajari ilmu perbintangan yang lebih dikenal dengan ilmu astronomi. Ilmu ini banyak digunakan untuk membantu aktivitas masyarakat dalam kegiatan titik-titik. Ini kita harus mengingat tentang materi peradaban kuno di Asia. Nah, kalau kita bicara peradaban kuno di Asia, maka ada 3 bangsa yang mewakili peradaban Asia, yaitu Cina, India, dan Irak. Gitu ya. Cina itu peradabannya Sungai Kuning atau Sungai Huangpu. Nah, Cina termasuk bangsa yang sangat besar, ya. Bahkan kalau kita lihat dari populasi penduduk dunianya juga nomor 1 terbesar di dunia, gitu ya. Dan di masa peradaban Cina kuno gitu ya, ada satu pengetahuan yang mereka pelihara sampai sekarang itu yang dinamakan ilmu perbintangan. Dulu di awal-awal ilmu astronomi ini dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan pelayaran. Jadi artinya mereka melihat bagaimana peredaran bulan, peredaran bumi dan matahari untuk melihat pergantian musim. Nah, pergantian musim ini nanti kemudian mereka pahami untuk mereka bisa memastikan bahwa di musim ini mereka harus menanam tanaman jenis apa gitu ya. Lalu di musim ini mereka harus melakukan satu apa misalnya pembudidayaan tanaman yang sesuai dengan iklim yang terjadi di masa itu. Ya, jadi makanya kenapa ilmu astronomi dulu di masa masyarakat Cina kuno itu dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan juga kegiatan pelayaran. Pelayaran ini sangat bermanfaat ketika mereka akan melakukan satu perjalanan, ya, misalnya perdagangan. Mereka kan butuh yang namanya harus tahu kapan pasang, kapan surut, lalu kemudian akan terjadi badai kah, atau kemudian akan ada gelombang yang sangat tinggi dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari ilmu perbintangan yang mereka sangat manfaatkan untuk membantu aktivitas mereka dalam perekonomian. Gitu ya. Jadi maka jawabannya untuk nomor 10 itu 1 dan 3 yang benar, maka jawabannya adalah B. Nah, bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang mungkin ilmu astronomi sudah jauh lebih berkembang. Ya, bahkan kalau sekarang ada juga yang dimanfaatkan untuk meramal nasib seseorang misalnya ya, untuk melihat bagaimana masa depan seseorang melalui ilmu perbintangan gitu ya. Tapi dulu di awal-awal gitu itu adalah untuk membantu aktivitas dalam perekonomian gitu ya. Nah, oke. Baik, kita lihat nomor 11. Dalam rangka mencari dukungan dari rakyat Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang telah mendirikan badan propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Organisasi-organisasi propaganda yang pernah dibuat Jepang itu antara lain adalah titik-titik gitu ya. Oke. Jadi kita diingatkan tentang masa pendudukan Jepang. Jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia, maka salah satu upaya untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, Jepang melakukan propaganda. Propaganda tujuannya adalah untuk agar kita bangsa Indonesia mau membantu Jepang pada Perang Dunia Kedua dan agar Jepang gitu ya lebih leluasa dalam menguasai baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia. Ya, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Jepang itu adalah dengan dia membuat organisasi. Apa namanya? Inilah organisasi Gerakan 3A dan organisasi Putra, ya, Pusat Tenaga Rakyat. Jadi dua organisasi ini memang dibentuk oleh Jepang dengan maksud adalah agar Indonesia setia kepada Jepang. Ya, bentuk kesetiaan itu bisa terlihat di Gerakan 3A, di mana isi dari Gerakan 3A itu adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, gitu ya. Nah, Jepang Pemimpin Asia itu adalah salah satu bukti
propaganda yang dibuat Jepang di Indonesia agar Indonesia setia pada Jepang. Gitu ya. Oke, jadi 1 dan 3 untuk jawaban nomor 11. Lanjutnya kita lihat 12. Ciri-ciri sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan sistem kabinet presidensil kecuali. Penekanan di soal nomor 12 ini kita diminta untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan sistem presidensil. Sistem presidensil itu adalah yang pertama, presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. Lalu kemudian yang kedua, gitu ya, presiden itu gitu ya, di kabinet presidensil ya. Jadi presiden itu dia diawasi pelaksanaannya oleh lembaga negara yang namanya DPR. Gitu ya. Jadi itu. Lalu kalau dulu di masa kita Orde Baru karena presiden dipilih oleh MPR, maka dikatakan kemudian presiden itu mandatarisnya MPR. Kalau mandataris MPR berarti presiden bertanggung jawab pada MPR, ya. Nah, jadi terus kemudian juga karena DPR adalah lembaga negara yang mengawasi presiden dalam melaksanakan pemerintahan, maka di dalam menghadapi atau menjalankan suatu pemerintahan, jika kemudian ada persoalan-persoalan, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan bersama-sama dengan DPR, maka itu harus dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Ya, jadi itulah gambaran dari ciri sistem kabinet yang presidensial. Nah, karena nomor 2 itu ya 12 itu yang ditanya kecuali, berarti kan yang salah ya. Nah, yang salah yang ini. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya bertanggung jawab kepada DPR, tidak. Karena bahkan sistem yang baru saat ini pun ya direformasi ketika presiden dipilih secara langsung saja, ya artinya presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR saat ini reformasi ya. Tidak ada juga presiden bertanggung jawabnya kepada DPR. Enggak. Kalau presiden bertanggung jawab pada DPR, ini modelnya sistem parlementer. Ya, jadi ini lebih mengarah kepada sistem parlementer. Gitu ya. Jadi itulah gambaran tentang penjelasan nomor 12. Oke, kita lanjut nomor 13. Oke, nomor 13 kita lihat. Ini dia. Berikut, oke, sebelum saya lanjut nomor 13, jadi ini karena nomor 12 4 saja yang benar, maka jawabannya adalah delta. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Berikut langkah-langkah yang pernah dilakukan Abdurrahman Wahid pada saat berkuasa di tahun 1999 sampai 2001. Yang pernah dilakukan oleh Gus Dur, ya karena Abdurrahman Wahid ini adalah Gus Dur, ya panggilan populernya, ya. Maka ini yang pernah dilakukan, ya membubarkan Depsos dan Departemen Penerangan karena dianggap banyak korupsi. Lalu pembebasan narapidana politik, terutama orang-orang yang dulu dibungkam di masa Orde Baru, lalu membebaskan perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak diskriminatif kepada etnis yang ada di Indonesia. Ya, jadi 1, 2, dan 3 ya itu adalah jawaban yang paling tepat. Sedangkan yang 4 itu salah. Kenapa? Karena konflik dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan ini adalah persoalan yang terjadi setelah masa Presiden Abdurrahman Wahid, gitu ya, di mana kita sama-sama tahu memang Indonesia dengan Malaysia itu selalu punya konflik terkait dengan batas wilayah. Bahkan nanti Pulau Sipadan ini dinyatakan secara hukum gitu ya menjadi milik Malaysia, bukan milik Indonesia. Ya karena rakyat yang di sana juga ternyata lebih banyak mendukung Malaysia. Nah itu gambaran terkait dengan pernyataan yang 4 itu. Ya,
Dan 4 itu salah ya, tidak termasuk di dalam langkah-langkah yang dilakukan di masa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 14. Wilayah koloni bangsa-bangsa Eropa di Afrika pada awalnya lebih banyak berada di pesisir pantai karena titik-titik. Oke, ini kaitannya tentunya dengan imperialisme kuno. Jadi bentuk dari penguasaan bangsa-bangsa Eropa kepada bangsa-bangsa di luar Eropa, terutama di Asia dan Afrika, itu memang banyak dilakukan melalui perjalanan laut. Nah, karena banyak melalui perjalanan laut, maka mau tidak mau mereka kemudian langkah awal yang dilakukan adalah menguasai wilayah-wilayah di pesisir pantai. Makanya kenapa perkembangan suatu wilayah gitu ya, itu lebih cepat majunya itu kalau di daerah pesisir pantai. Ya, karena disitulah menjadi pintu gerbang awal ya masuknya bangsa asing ke suatu negara atau suatu wilayah. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini wilayah koloni bangsa-bangsa Eropa di Afrika awalnya lebih banyak berada di pantai pesisir pantai karena apa? Karena ini para penjelajah Eropa pada awalnya itu menyusuri wilayah pantai Afrika untuk mendapatkan jalur laut ke pusat rempah-rempah. Iya, ini kaitannya tentunya dengan adanya imperialisme kuno. Ya, di mana waktu itu bangsa Eropa akan mencari sumber rempah-rempah di pusatnya. Ya, dan ketika proses penjelajahan tadi mereka melakukan jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal laut yang hebat dan ini nanti melahirkan para penjelajah samudra ya. Oke. Lalu kemudian yang dua benar nggak bahwa wilayah pedalaman Afrika masih sangat liar, tidak ada kaitannya dengan alasan bangsa Eropa itu menguasai pesisir pantai, makanya dua salah. Sedangkan nomor 3 kita lihat para pedagang budak Eropa melakukan transaksi dengan pedagang budak lokal di pesisir pantai. Ini menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara bangsa Eropa dengan penduduk asli, ya terutama di Afrika. Ya, jadi ini 1 dan 3 jawaban yang paling tepat, maka B jawabannya. Ya, sedangkan yang pernyataan yang 4 itu tidak tepat. Mengapa? Karena para pelaut Eropa menjadikan pesisir Afrika sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perdagangan. Enggak, justru malah niatnya tidak transit, tapi niatnya adalah untuk menguasai. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat nomor 15. Berikut langkah-langkah yang pernah dilakukan Presiden Megawati pada saat berkuasa. Oke, kita ingat Presiden Megawati adalah presiden yang menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, beliau berkuasa itu 2001 sampai dengan 2004. Ya, nah di dalam langkah-langkah ketika Presiden Megawati berkuasa itu ada hal yang fenomenal gitu ya. Yang bentuk fenomenalnya adalah ini. Dia melakukan penjualan aset negara seperti PT Indosat itu dijual kepada asing ya. Lalu kemudian Pertamina juga tidak sepenuhnya menjadi milik pemerintah sahamnya. Nah, mengapa dilakukan hal demikian gitu ya penjualan aset negara tadi? Karena waktu itu Indonesia dalam posisi negara yang boleh dibilang bangkrut secara ekonomi. Ya, kita tidak memiliki devisa negara yang besar, utang negara kita sebagai warisan Orde Baru sangat luar biasa besar ya. Lalu kehidupan politik dan ekonomi kita juga sangat tidak stabil ya, sedangkan negara punya satu tujuan besar yaitu harus bangkit kembali. Salah satunya adalah penataan di bidang ekonomi ya, karena hutang negara kita kan tidak mungkin tidak kita bayar gitu ya, harus kita bayar. Maka nanti salah satu yang mungkin menjadi catatan penting di masa Presiden Megawati adalah Presiden Megawati berhasil meminta penundaan kepada IMF dan juga Bank Dunia untuk menangguhkan hutang Indonesia.
ya, karena pada saat itu perekonomian kita mengalami keterpurukan yang parah sehingga kita tidak bisa produktif sama sekali. Kita hanya diberikan keringanan untuk membayar bunganya saja, tetapi hutang kita waktu itu dalam beberapa periode tidak bisa kita bayarkan, ya, karena defisit negara kita, gitu ya. Jadi 2 begitu dan 4 kita lihat mengupayakan pelunasan utang luar negeri. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi memang ini yang kenapa saya katakan penjualan aset negara menjadi fenomenal karena ya itu tadi gitu ya. Eh, Satu langkah yang sebetulnya merugikan negara tetapi pada saat itu harus dilakukan. Mengingat kita tidak punya devisa negara yang cukup untuk melakukan upaya pembayaran hutang-hutang luar negeri kita yang membengkak akibat inflasi yang luar biasa besar di masa itu. Ya, oke. Jadi 2 dan 4 benar, maka jawaban kita adalah yang C. Gitu, oke. Demikianlah untuk pembahasan dari sejarah 3 ini. Ya, semoga kalian paham dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan nanti pembahasan di sejarah berikutnya.